Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SMK Mulia Husada. Di video part 2 ini tentang LMS, kita mau share gimana caranya kita membuat pengumuman maupun sekedar memberitahukan, menginformasikan terkait jadwal pembelajaran ataupun kontrak belajar dan lain sebagainya. Kita langsung saja praktek ya. Sebelumnya kita masuk ke LMS smkmuliahusada.sch.id dan juga login sesuai dengan username dan password masing-masing. Saya sudah login dan saya sudah masuk ke kelas ya. Contohkan saya masuk ke matematika kelas 12. Ini saya sudah masuk. Ini tampilan awalnya. Sebelum kita mengedit, pastikan kita menghidupkan mode ubah. Yang ini, yang hijau ini kita hidupkan terlebih dahulu. Nah, setelah aktif, ada gambar pensil-pensilnya seperti ini, ada ubah, kita dapat mengubah ataupun menambahkan aktivitas. Contohnya tadi, di awal sini saya mau menambahkan kontrak belajar misalkan. Saya tambahkan sebuah aktivitas. Di sini ada banyak ya, ada assignment, attendance, dan lain sebagainya. Saya mau pilih pakai yang page. Saya pakai yang page. Nah, di sini ada nama page nanti yang akan muncul di LMS. Misalkan saya mau menambahkan kontrak belajar. Deskripsi opsional, boleh diisi, boleh enggak. Saya enggak diisi ya, langsung ke saja page content. Ini wajib diisi. Page content-nya misalkan ini sesuai dengan Bapak Ibu guru ya, semuanya ada ketentuannya masing-masing. Misalkan saya dalam pembelajaran matematika, siswa diwajibkan untuk 1. Menghadiri setiap pertemuan, misalkan 2. Mengerjakan setiap kuis dengan mengerjakan setiap kuis saja. Misalkan saya kasih contoh seperti ini ya. Nanti bisa terserah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa menambahkan sesuai dengan keperluan. Tampilan dilewatkan saja. Ya, di sini activity completion atau ketuntasan aktivitas ya. Di sini ada 3 pilihan. Yang pilihan pertama, do not indicate activity completion, itu per siswa itu nggak bisa, bukan yang nggak bisa, siswa tidak ditekankan untuk membuka file itu, ataupun nggak buka juga nggak masalah. Jadi nggak ada penekanan siswa harus membukanya, dan karena itu nggak ada indikasi siswa itu komplit. Kita sebagai guru itu dan juga siswa itu nggak tahu dia itu udah komplit atau belum. Ini. Kemudian yang pilihan yang kedua adalah student can manually mark the activity as complete. Dia nyentang aktivitasnya sudah komplit itu sendiri. Walaupun dia belum membaca, dia udah bisa nyentang. Kalau yang ketiga adalah show activity as complete when conditions are met. Berarti si aktivitas page kontrak belajar tadi dinyatakan komplit oleh siswa itu ketika dia klik. Otomatis ketika dia klik, dia sudah membaca. Jadi karena ini adalah penting kontrak belajar, jadi lebih lebih direkomendasikan pakai yang ketiga. Sini centang otomatis student must view, otomatis dia harus melihat. Expect completed on, diharapkan selesai pada, ini nggak perlu diaktifkan, nggak apa-apa, langsung saja simpan dan kembali ke kursus. Ya, sudah nampak ya di sini kontrak belajar. Nah, sekarang tinggal melihat bagaimana tampilan siswanya. Ya, kita lihat
login ke siswanya coba. Saya logout dulu dari akun saya masuk ke akunnya siswa. Tadi kelas matematika 12. Nah, ini ya, tadi yang barusan dibikin kontrak belajar. Di sebelah kanan nggak bisa dicentang nih, karena tadi kita menggunakan metode cara yang ketiga, yaitu cara yang komplit, dinyatakan komplit ketika siswa itu sudah klik kontrak belajar. Di sini ada keterangan item not complete, it will be marked as complete when you meet the completion criteria. Ya, dia nggak bisa ngeklik sendiri. Kalau tadi dengan pilihan yang kedua itu dia bisa klik sendiri. Kalau yang pilihan pertama, di sini nggak ada keterangan centangnya nggak ada. Oke, coba diklik saja kontrak belajar. Nah, beginilah bentuk tampilan di siswa ya, di PC ataupun HP itu sama saja tampilannya seperti ini. Ada bentuk pop-up seperti ini. Ini sesuai dengan tadi yang Bapak Ibu masukkan ke dalam konten kontrak belajar. Tinggal di close saja. Nah, sekarang sudah centang. Berarti ini Mbak Wahyuni, berarti dia sudah komplit di kontrak belajar. Tandanya di sini sudah centang. Nah, begitu. Share materi bagaimana caranya mengunggah kontrak belajar atau pengumuman di kelas LMS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.